yang paling meriah buat Tuhan kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Berapa banyak kau bersuka cita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama membuka hati kita. Kita datang kepada Tuhan, membawa korban syukur yang terbaik bagi Dia. Dan kita percaya waktu kita menyembah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus akan bertahta atas puji-pujian kita. Tundukkan kepala sama-sama, bersehati kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan bagi setiap kami siang hari ini, untuk kami boleh datang kembali di tempat ini. Kami rindu memuji, kami rindu menyembah. Kami percaya kami merayakan kenaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau naik, Engkau menyediakan tempat bagi setiap kami orang-orang yang percaya dan mengasihi-Mu. Dan kami percaya janji-Mu, Engkau akan kembali menjemput setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah syukur kami, inilah penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu, sebab Engkau yang layak untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan, ku rindu menyembah.
saja yang layak kami sembah. Biar pagi hari ini hanya satu nama yang layak untuk kita tinggikan, hanya satu nama yang layak untuk terima pujian, sembah kita yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku, saya rindu mengajak kita semuanya mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Mulai angkat suaramu sembah. Oh rapatakara labashikiara labara labara labara. Yabatakara labashikiara labara labatakara labara 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 labara. Oh rapatakara labashatakara labara 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 labara. Inamatakara labashikiara labara labara. Uyara labasha. Kau yang layak ditinggikan lebih dari segala-galanya. Kau yang layak terima pujian kami. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tangan kita, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
sapa sendiri katakan sungguh besar. Sungguh besar setia nyata di sepanjang darahmu telah layakan oh tiada kata lukiskan indahnya kau tuh bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tangan kedua tangan kita katakan Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, oh lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Oh ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari angkat tangan kita katakan Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Mari saya ajak kita bangkit berdiri bersama dan angkat tangan katakan Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sambil angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam
Tidak ada nama lain yang boleh ditinggikan di tempat ini. Hanya nama Yesus saja yang kami tinggikan. Tidak ada pribadi lain yang kami tinggikan di tempat ini. Yesus, kau layak terima penghormatan kami yang tertinggi. Tidak ada yang layak disembah di tempat ini. Yesus, kau terima penyembahan kami. Kau ditinggikan, kau dimuliakan, kau diagungkan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudaraku berbahasa roh bersama-sama. Syaralabaralabaralaba. Oh kanabaralaba syaralabo. Haleluya. 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 Mari terus menyembah, terus berkata-kata dalam bahasa roh. Biar mengalir penyembahan yang tulus dari hati kami kepadamu Tuhan. Tidak ada yang lain dalam hidup kami. Tuhan, Kau ditinggikan atas hidup kami. Tuhan, Kau ditinggikan atas gereja kami. Yesus, Kau segala-galanya dalam hidup kami. Syaralabarala.
Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu saudaraku. Raja segala raja itu hadir bagi kita. Dan tidakkah layak kita diberikan pujian penyembahan yang baik bagi Tuhan. Tuhan segala Tuhan, Raja segala raja, Dia ada di tengah kita. Atas pelayanan kami, atas pekerjaan kami, atas hidup kami Tuhan, Kau ditinggikan dan Kau dimuliakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Angkat tanganmu, katakan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama, come on. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh yang ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Ini yang layak terima pujian penyembahan kami. Yesus, Kau satu-satunya. Dalam nama Yesus semua kita katakan bersama, amin. Saudara-saudara yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari tepuk tangan dan kepala kita sama-sama, come on. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings.
the sound of his saints and giving their praises. Sing out, the Lord is King. Building the temple here, the talents of praise, the throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. In worship together as one, with music and singing. Everybody say, rejoice in all that the Father has done. Let's lift up a noise. Sing out. Some praise, the throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes in. Building His temple here. Sing out, the Lord is near. Berapa banyak kepada Tuhan hadir di sini? Kita boleh lambaikan tangan kita tinggi. Sing out. Sing out, the Lord is near. Building the temple here. The palace of praise, the throne of thanksgiving, made for the King of Kings. A joyful song, His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Building the temple here. Oh, building the temple here. Sing out, the Lord is near. Sing out. Semua katakan sing out. Sing out. Kasihkan tos kanan kirimu, katakan engkau terima kuasa yang besar dari Tuhan. Amin. Satu kali lagi mari bersama kita bersuka cita bagi Tuhan. Yeay. Semua. Diberi kuasa dan sang mulia, Menaklukkan menang
Dan siapa yang kita siap memberi yang terbaik bagi Tuhan? Lambaikan tangan kita tinggi. Mari menari bagi Tuhan kita. Untuk memuji dan menyembah menari bagi Tuhan. Kau yang mau lambaikan kedua tanganmu tinggi-tinggi. Semua katakan mari tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Semua kedua tangan buka.
kita. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Siapkan hati kita bersama-sama untuk firman Tuhan. As I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary, till we standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your praise. I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary, till we standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your praise. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives will raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our life will raise. You are awesome in this place, mighty God. As I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary, till we standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your praise. I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary, till we standing face to face. Oh, I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our life will raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place,
percaya Tuhan, siang ini Engkau ada di tempat ini bersama dengan kami. Pasti Tuhan akan menolong kami. Mujizat-Mu akan terjadi buat kami. Dan kami percayai Tuhan, firman-Mu inilah sumber mujizat kami, sumber pertolongan kami, sumber berkat kami. Siang ini yang sakit pasti disembuhkan oleh firman Tuhan. Apapun masalah kami, Tuhan bisa menolong. Keluarga, rumah tangga kami dipulihkan. Bisnis, pekerjaan, keuangan kami diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Kami mau selalu percayai Tuhan, apapun yang dikerjakan tangan kami, dibuat Tuhan selalu berhasil dan beruntung. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami yang datang, dan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan yang menolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Shalom. Iya, puji Tuhan. Saya ucapkan juga shalom kepada saudara-saudara kita yang mendengar lewat streaming. Saya percaya ada di 5 benua saudara-saudara kita juga mendengarkan ibadah ini. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya 2 minggu lalu mengajar di Universitas Ciputra. Ya, ada bisnis kreatif yang saya ajarkan. Dan saya bilang kepada mahasiswa saya seperti ini, kamu tiap hari harus belajar. Karena dunia bisnis berkembang itu setiap detik. Saudara, orang nggak bisa berpikir, gimana ya sekarang kok bisa jualan lewat online. Ya, kok bisa percaya ya. Saudara-saudara, beda dengan bisnis 25 tahun lalu. 25 tahun lalu kalau saya mau dapat diskon, saudara ya, saya cuma bawa uang kontan, saya sembunyikan di belakang punggung saya bilang gini, ayo kok, saya mau kulaan, diskonnya berapa? Saya bawa uang kontan loh, ya saya sembunyikan. Terus dia bilang, loh kamu mau belanja berapa? Sekian puluh juta, ya saya kasih 10%. Saya bilang, enggak, di tempat lain bisa 15%. Saya bawa uang kontan sebagai senjata. Itu 25 tahun lalu. Hari ini bisnis sudah tidak laku dapat diskon pakai uang kontan. Bapak ibu saudara masuk rumah makan, habis makan pasti tanya, kartu apa yang diskonnya paling besar? Ya, utang tambah di diskon, saudara. Sampai bisa 50%. Saudara bilang ke kasirnya, saya bayar kontan. Kalau kartu ini kan utang. Tolong dipotong 50%. Tidak akan pernah terjadi. Tapi dengan kartu yang utang ini bisa didiskon. Ini dunia bisnis sudah berubah. Saudara-saudara, makanya di Indonesia ini sering terjadi ya, bisnis yang katanya mengikuti arah angin. Dulu pakai semua nanam daun cinta. Wah, daun cinta semua. Ya, musim perkutut, semua ngerjakan perkutut, saudara. Makanya ada murid namanya Udin, kelas 6 SD, saudara. Tinggal di Madura, ditanya gurunya Udin di kelas. Din, apa Bu Guru? Di Eropa berapa musim? 4 musim Bu Guru, katanya ya. Wah, pinter kamu. Kalau di Indonesia berapa musim? 2 musim Bu Guru. Musim apa? Sebutkan. Ya, musim begal sama batu ake. Ya, rupanya Udin ikuti perkembangan, saudara. Dunia bisnis berubah. Tapi hari ini saya mau katakan, firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hari ini bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saya mau katakan kepada saudara, kalau Yesus hanya mati, maka sia-sialah iman kita. Yesus kalau hanya mati dan bangkit, juga sia-sia. Tapi hari ini puji Tuhan, dilengkapi, Yesus naik ke sorga. Jadi kalau saya buat urutan, Yesus mati itu untuk menebus dosa-dosa Bapak Ibu Saudara termasuk saya hari ini. Saudara-saudara, itu ada penebusan di kematian. Tapi waktu Yesus bangkit,
Yesus menjamin keselamatan bagi orang yang sudah ditebus. Tidak berhenti Yesus bangkit, tapi hari ini dia naik ke sorga. Saudara-saudara, begitu Yesus naik ke sorga, siang ini ada jaminan buat Bapak Ibu Saudara termasuk saya. Ada sorga buat Bapak Ibu Saudara termasuk saya. Ini baru luar biasa. Ya, saudara-saudara, ada banyak nabi, ada banyak pendeta, ada banyak orang hebat. Katanya, saya bilang katanya ya, karena tidak ada saksinya. Katanya pernah ke sorga. Tapi nabi, pendeta ini sampai hari ini belum pernah bisa mengajak pengikutnya untuk masuk sorga. Tapi Yesus yang kita sembah hari ini, memang dia dari sorga. Makanya dia kembali ke sorga untuk menyediakan sorga bagi kita. Wah, luar biasa, saudara. Ini baru luar biasa. Mari hari ini saya akan tunjukkan lewat firman Tuhan. Hari ini saya ingin bicara tentang 2 berkat besar dengan Yesus naik ke sorga. Ya, cukup 2 karena saya percaya daya ingat seseorang mendengar itu maksimal hanya 3 poin. Tapi ada banyak pendeta yang hebat, bisa sampai 5 poin, 7 poin, bahkan 10 poin. Ya, saya pernah dengar sendiri pendeta khotbah, ayatnya sampai 51. Saya gini, hebat pendeta ini ya. Saya yang Mazmur ketinggalan nyatet pasal sama ayatnya. Waktu pulang saya kejar, Pak Pendeta, yang Mazmur tadi pasal berapa, ayat berapa? Soalnya cuma 1 Mazmur aja ya. Sambil ngelirik. Dia ngomong apa? Kok kamu? Saya aja lupa, apalagi kamu. Ya khotbah lupa. Ya makanya hari ini saya cuma kasih 2 berkat besar. Mari kita lihat dulu Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ke-11, saya yang baca. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Katanya Alkitab, Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya Tuhan. Nah, saudara-saudara, katanya ayat 8, ini yang penting. Tetapi kamu akan menerima kuasa, menerima kemampuan, kekuatan. Katanya kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Bapak Ibu Saudara termasuk saya akan menjadi saksinya Tuhan di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9. Sesudah Yesus mengatakan demikian, perhatikan saudara, ya, terangkatlah Yesus, ada saksinya. Jadi Yesus naik ke sorga, ada saksinya, bukan katanya. Siapa aja saksinya? 1, orang-orang Galilea. 2, murid-muridnya Tuhan. 3, ada 2 orang berjubah putih, bukan malaikat. Jadi sudah lebih dari 2 saksi itu sah. Katanya disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap lihat ke langit, katanya waktu Yesus naik itu, tiba-tiba ini berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Katanya 2 orang ini berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saya percaya Yesus naik ke sorga dan dia pun akan kembali untuk menjemput saudara dan saya. Saudara-saudara, ini baru luar biasa ya. Ada saksinya. Ya, banyak teman-teman hamba Tuhan, ya mahasiswa saya kalau bertanya, Pak, apakah betul? Sebab sekarang banyak fenomena pendeta bisa naik turun sorga. Saya ditanya, apa betul Pak? Ya bisa terjadi.
Tapi saya harus bertanya dulu siapa saksinya. Saya pribadi saudara, kalau hari ini dibawa Tuhan naik ke sorga, saya akan bilang sama Tuhan, jangan diturunkan lagi Tuhan. Sebab saya khawatir kalau sudah turun saya tidak bisa naik lagi saudara. Ya saudara, tapi ada yang bisa naik turun. Luar biasa. Ya saya cuma bilang siapa saksinya. Oh, cuma ngomong, bicara ya bisa. Saya kalau cuma mau ngomong ya bisa. Saya 2 minggu lalu saudara, retreat di neraka seminggu ya. Siapa mau ngurus? Oh tidak ada saksinya ya. Ya bisa aja. Tapi khusus Yesus, memang dia dari sana. Dia kembali ke sana. Makanya hari ini ada 2 berkat besar yang saya mau bawakan. Ya kita bicara dulu yang pertama, yang kekekalan. Sebab ini nanti yang menjadi pegangan kita. Supaya di dunia ini jangan ada lagi hari ini yang bimbang, ragu, gelisah, khawatir. Sebab ada jaminan dari Tuhan bahwa sorga itu ada. Yang pertama, berkat besar dari Yesus naik ke sorga. Yang pertama, kepastian sorga itu ada untuk Bapak Ibu Saudara termasuk saya. Ya hebat Tuhan ini ya. Ayo kita akan baca dulu Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kata Yesus, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Dan percayalah juga kepadaku. Terus Yesus bilang apa? Di rumah Bapakku, di sorga itu banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Ini tidak ada ya saya pasti ngomong, kata Tuhan. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan katanya ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus memang dari sorga. Dia kembali ke sorga. Dan sorga itu ada. Hari ini ada jaminan buat Bapak Ibu Saudara termasuk saya. Hari ini tidak usah gelisah lagi. Tidak usah bingung, tidak usah ragu. Kita percaya kalau kita masih berjalan di jalannya Tuhan, kita akhiri hidup kita dengan pasti ada sorga buat saudara dan saya. Ya luar biasa. Ini jaminan rohani yang hari ini kepastiannya sungguh luar biasa. Jadi berkat yang pertama, pasti ada sorga. Bapak Ibu Saudara percaya hari ini sorga ada? Pasti. Saya tidak bahas ini karena saya ingin bahas yang kedua. Yang kedua ini berkat besar perjalanan hidup kita sekarang ini menuju sorga. Nah ini yang harus kita pelajari bersama. Sorga jelas ada di akhir dari kehidupan kita. Sekarang perjalanan hidup kita dari berkat besar kenaikan Yesus. Yang kedua, mari kita akan lihat. Karena ini satu paket. Ya, kenapa satu paket? Kalau Yesus tidak naik ke sorga, ini tidak akan terjadi. Apa itu tadi ayat yang ke-8? Firman Tuhan berkata, kalau Yesus naik ke sorga, dia akan kirim penolong yang lain. Yaitu siapa? Roh Kudus. Saudara-saudara, ini satu paket. Jadi kalau Yesus begitu naik ke sorga, Roh Kudus akan memenuhi kita. Saudara, katanya firman Tuhan, kalau Roh Allah ada di dalam kita, siang ini Roh Kudus bisa memberikan kekuatan yang luar biasa untuk bisa mengatasi semua kekuatan yang lain. Wah, saya ini kalau ketemu jemaat, saya bukan bilang saya himbau saudara penuh Roh Kudus, tidak. Tapi saya selalu berkata, harus penuh Roh Kudus. Kenapa, saudara? Saya bisa bedakan sebelum dipenuhi Roh Kudus dan sesudah dipenuhi Roh Kudus. Betapa dahsyatnya kekuatan Roh Kudus ini. Mari saya tunjukkan 2 hal kekuatan Roh Kudus yang luar biasa hari ini. Saudara-saudara, yang pertama yang di dalam diri kita dulu. Sebab Roh Allah ini ada di dalam diri saudara dan saya. Dia bisa menjaga, membentengi hidup kita dengan luar biasa.
Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Saudara-saudara, hari ini biar saudara tahu betapa dahsyatnya Roh Kudus ada dalam hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat saya bacakan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab apa? Katanya sebab ada Roh Allah yang ada di dalam kamu. Dan Roh Allah ini jauh lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara, hari-hari ini ada banyak nabi-nabi palsu. Termasuk pendeta palsu. Ya, puji Tuhan. Nah, ini calon pendeta ya. Saudara ya. Tidak apa-apa kalau saya khotbah, biarkan anak-anak ya. Oh, tidak ganggu. Biasanya diusir-usir sakno ya. Saya ditanya murid sekolah minggu saya, Om, kenapa Om? Kalau khotbah itu anak kecil mesti diusir. Katanya ganggu. Saya bilang tidak ganggu. Yang ganggu itu kalau dengar firman ketiduran. Itu yang dikeluarkan ya. Ya, anak-anak tidak ganggu, ini tidak ganggu. Saudara jangan terganggu ya. Ini gini-gini dengar firman loh ini. Nanti tanya pulang, lah gak ngerti. Ya. Ya, saudara-saudara. Hari-hari ini kasihan ya. Saya ini masih ngajar sekolah minggu, saudara. Sudah 36 tahun ya. Ya, saudara-saudara, kasihan ya. Sekolah minggu itu ibadahnya sekali. Jarang ada tengah minggu. Tapi kalau orang dewasa, Senin sampai Senin. Mulai persekutuan doa, wanita ada sendiri. Ibadah doa malam, ibadah doa puasa, ikut som lagi. Ikut ibadah tengah minggu. Waduh, terus tidak putus. Anak sekolah minggu udah ada. Ya cuma sekali, itu pun kalau datang. Kalau bangunnya kesiangan ya berarti minggu depan. Kalau pas minggu depannya lagi ada pesta nikah, ya minggu depannya lagi. Lah kapan mau ibadah, saudara? Saudara, hari ini ya kita belajar katanya tadi ada nabi-nabi palsu. Ya pendeta-pendeta palsu hadarin supaya kelihatan spektakuler. Saya khotbah di Solo, saya pengintil. Penginjil, nanti tanya pengintil saya itu. Kuakit pengintil saya ya. Habis saya khotbah diajak makan, pendetanya cerita. Pak, tadi itu waduh, ada pendeta hebat, terkenal, tapi pakai roh lain. Tuh, maksudnya apa? Jadi altar call, saudara pakai ilmu, pendetanya cuma gini aja dari jauh. Jatuh, tikus. Langsung ono sing mentol. Ono sing pulang pijet, kan terlalu keras. Jemaat lihat, wow, ini baru pendeta hebat. Ternyata ada diaken di sana yang dulu pernah pakai roh-roh lain ini. Ini roh-roh, ada roh gelapnya. Langsung didatangi, saudara. Pendeta ini dibisi, loh Pak, kok pakai ilmu ini? Saya lupa namanya apa ya. Ada sebutannya, saudara. Kaget pendeta ini. Loh, kamu kok tahu? Jadi altar call debat sedikit. Loh, saya dulu pakai itu, tidak boleh, itu black magic. Shh, diam. Yang penting Yesus dimuliakan. Dimuliakan apa, saudara? Hati-hati hari ini, saudara. Ada banyak. Hari-hari ini ajaran. Paku dijual 2. Banyak jemaat tanya, ini bener enggak Pak? Loh, ngapain beli? Iya Pak, nanti di depan rumah saya dipasang 2. Loh, untuk apa? Supaya setan tidak bisa masuk, kalau masuk ke cantol. Saya bilang setan tidak bodoh, pasti lompat. Loh iya saudara. Ada lagi pendeta spesial penangkap setan. Suruh ketemu saya. Yang spesial. Apalagi pendeta spesial ngelihat setan. Saya tidak mau ngelihat setan. Lebih baik ngelihat Tuhan dan malaikatnya. Loh iya lebih indah saudara. Dia tawari perusahaan-perusahaan. Hari Rabu, hari Kamis, gudangnya ditangkepi setannya. Dan yang lucu Pak, tas kresek lagi. Setelah ditangkap masukkan kresek. Tidak penuh suruh tuan rumahnya buang di sampah. Apa setan takut dengan tas kresek? Saudara-saudara, hari ini mari hati-hati sudah. Ada banyak ajaran. Saya meresmikan satu rumah jemaat. Mau pulang jemaatnya bilang ya, Pak tadi kedatangan pendoa. Oh iya puji Tuhan, ya lebih bagus. Banyak pendeta yang doakan. Terus dia bilang, si Toto Pak setannya tidak bisa keluar tadi. Duh, kok tidak bisa keluar? Iya tadi kecantol di rumah ini kamar depan ini. Jadi ketutupan pintu Pak, jadi setannya tidak bisa keluar.
Jadi katanya pendoa itu suruh buka. Begitu dibuka, loh ya tahu setannya sudah lari. Maksudnya setan kalah di pintu. Ya merawat lewat bawah sudah. Ada aja. Saudara hati-hati loh ya. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Saudara harus mengerti firman Tuhan yang benar. Makanya saya sarankan semua jemaat Betani ikut FA, ikut SOM. Kenapa? Karena ini ajaran yang benar. Kalau saudara tahu ajaran yang benar, pasti tahu yang palsu. Semua pegawai bank harus belajar dulu uang asli. Kalau sudah tahu uang asli, tidak usah dipegang. Dilihat sudah tahu, ini pasti palsu. Nah hari ini Tuhan membentengi diri kita dengan roh Allah di dalam kita. Yang katanya Alkitab jauh lebih hebat dari semua roh yang ada di dunia ini. Oh saya percaya kuasa ini dahsyat saudara. Luar biasa roh Allah ini. Ya saya tinggal di daerah Madura 19 tahun. Hari ini kalau saudara punya teman, ya punya tetangga saudara saya ini ya, orang Madura. Saudara, saya percaya yang saya katakan ini sama. Daerah kami banyak santet. Dulu sudah. Ya saya tinggal di Panarukan, Situbondo. Itu santet dikirim dari 2 tempat. Satu Banyuwangi, satu Sedayu. Tapi yang terkenal dari Banyuwangi. Saya masih umur 15-16, saya lihat sesudah maghrib di atas jam 6. Itu bola-bola api. Ada yang sebesar bola sepak, sebesar bola tenis, sebesar bola bekel. Itu terbang. Tiba-tiba nabrak tiang listrik, tiang telepon. Jatuh. Saya masih umur 15-16, saya kejar. Lari, gelondong. Itu nyari alamatnya. Bisa tahu nyari alamatnya. Begitu masuk rumah itu, berapa hari saya lihat sendiri loh, perutnya bisa besar. Nanti waktu meninggal, ada pasir. Ya bisa keluar paku, payung, silet, jarum. Dokter aja bingung, kok bisa ya? Saya heran kok bisa, saya bilang sama teman saya ini. Teman saya orang Madura, baik. Kok bisa ya? Oh bisa Ming. Panggilan saya Miming. Kamu yang enak Ming, katanya. Loh enak apa? Kamu udah iso disantet. Loh kok bisa? Saudara hari ini percaya dukun-dukun santet. Ada 2 yang tidak bisa disantet. Dukun santet, kalau mau nyantet, yang pertama harus tanya dulu. Ini orang Nasrani Kristen atau bukan? Sebab kalau Nasrani Kristen tidak bisa disantet. Mereka bilang katanya ada selaput putih yang menutupi orang ini. Jadi kalau bola ini datang, pasti kembali. Santetnya yang mati. Dipercaya seperti ini. Orang dunia, orang lain percaya. Kita punya kuasa yang luar biasa hari ini. Lah kenapa kita yang punya kuasa sering kita tidak percaya? Percaya hari ini saudara. Dahsyat Roh Kudus ada pada kita. Tidak bisa tembus. Wah enak kamu Ming, katanya. Kamu enak, tidak bisa tembus. Yang kedua yang tidak bisa tembus, dukun ini harus tanya dulu. Yang mau disantet ini, makan babi apa enggak? Ya berbahagialah para penggemar babi, karena tidak bisa disantet. Loh itu dipercaya sampai hari ini. Saudara, rumah dari saudara-saudara saya ini, orang-orang di daerah saya itu, nanti tidak percaya tanyai. Pintu depan, pintu belakang, pasti digantung gigi gerahamnya babi. Semua. Boleh tanya. Supaya apa nanti bola api itu kalau datang santetnya, lihat gerahamnya tok. Balik saudara. Ini baru lihat geraham, belum lihat babinya loh. Sudah kembali. Waduh, itu dipercaya sampai hari ini. Orang dunia percaya kita punya kuasa yang luar biasa. Kenapa kita sering tidak percaya? Percaya hari ini kita punya kuasa Roh Kudus yang bisa membentengi hidup kita. Tidak bisa tembus saudara. Wah dahsyat saudara. Ini melengkapi kita saudara hari ini. Makanya hari ini saudara pastikan setiap kita harus penuh Roh Kudus. Ya saudara-saudara WL sering berkata apa? Ayo saudara, mulai yang bisa berbahasa roh. Supaya apa saudara? Menarik hadirat Tuhan. Roh Kudus ada tinggal bersama kita. Hari ini pastikan kuasa ini ada pada kita. Saudara percaya Roh Kudus ada pada kita? Pasti. Yang kedua terakhir, nah ini yang kita bahas bareng ya. Saudara-saudara, Roh Kudus di Kisah Rasul hari ini itu pencurahan pertama.
Saya percaya akan terjadi di akhir zaman ini pencurahan Roh Kudus yang kedua. Lebih dahsyat. Saya mau katakan hari ini dari berkat besar di mana Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus mengadakan apa? Ini yang terakhir kita pelajari bersama, yaitu akan terjadi pelipat gandaan dan percepatan. Bukan hanya secara rohani, tapi siang ini bisnis, pekerjaan, keuangan saudara pun Allah akan memberkati, melipat gandakan dan mempercepatnya. Wah, hebat Tuhan ini saudara ya. Kalau saya renungkan ya, siapa nanti Petrus ini? Petrus mengalami pelipat gandaan. Ya saudara-saudara, banyak orang bisa meremehkan kita. Saya dulu sering diremehkan waktu tahun 2004 buka sekolah tinggi teologi Yestoya. Saya pengusaha, tidak pernah pengalaman buka sekolah teologi. Orang-orang yang katanya ahli teologi, wah daftar ikut masuk. Mereka bisi-bisi, wah ini tidak bisa. Pak Samuel tidak bisa. Ya, kalau ngomong kasar ya, ketok goblok ini. Ya, wah saudara, diremehkan saudara. Saya seperti dibuat mainan. Termasuk keuangan, wah semua. Saya doanya cuma satu waktu itu. Tuhan, saya tidak ngerti loh, kok bodoh ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, yang tidak baik keluarkan sendiri. Heran sih. Tuhan itu bisa temukan. Boleh tanya, datang ke kampus saya. Hari ini staf-staf saya itu semua lulusan angkatan pertama. Tahu persis. Kita diremehkan habis-habisan. Tapi saudara jangan lupa, saya percaya saya masih punya kuasa Roh Kudus. Kuasa ini akan memampukan kita, membuat kita memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan yang lain. Saudara, berapa banyak kita meremehkan hamba-hamba Tuhan. Bisa pendeta, tidak mungkin. Mana bisa ngembalakan, mana bisa khotbah, mana bisa nginjil, mana bisa. Saya juga ngalami. 2007 saya pertama kali khotbah di Surabaya, yang ngundang Betani Yobel. Waktu itu sering masuk koran, Betani Yobel. Pertama saya khotbah seperti mimpi. Wih, bisa khotbah Surabaya. Tiba-tiba mau pulang, ada satu jemaat datang. Pak Samuel, sudah lama khotbah di sini? Oh, baru sekali ini Pak. Kenapa? Oh, udah diundang lagi kamu. Loh, kok bisa? Iya, kamu nek ngomong gak karu-karuan, pecetotan. Wah, ngomong ngawur kamu ini. Ngomong itu ya harus yang eksklusif gitu loh. Diselingi bahasa Inggris, Ibrani, Yunani, Yutun, Yuyu Kangkang, Yu apa mana itu. Saya gini, oh betul juga ya. Coba kalau pendeta ya, wah kelihatan ya. Wah eksklusif. Lah saya tidak bisa saudara. Pulang saya bilang istri saya, Ma, ayo les Inggris. Ayo. Saya diantar istri saya, 8 bulan saya les Inggris. Istri saya yang nunggoni loh. Nungguin saya 8 bulan. Ngomong apa terakhir? Wis Pak pulang Pak, gak usah les lagi. Gak bisa kamu orang Madura, tetap Madura kamu. Ya, saudara. Ngomong please gak bisa ya. Please saya. Ya. Aduh. Ya, kalau mister ya saudara ya. Saudara kata istri saya, sudah jadi diri sendiri. Jangan ikut orang lain. Oh iya betul. Kita punya kuasa Roh Kudus. Dia yang memampukan kita. Oh betul. Itu 2007 saudara. Tuhan itu baik. Tanggal 6 Januari 2008. Itu pertama kali saya khotbah di Betani Manyar. Siang jam 11 sama sore jam 3 sore. Saya belum pernah lihat jemaat ribuan. Ini penuh pol ya. Hati saya kok katanya coplok ini saudara. Waktu itu saya jalan saudara, kecantol kabel bisa tidak tahu. Saking bingungnya. Begitu saya khotbah, saya seneng. Loh kok bapak ini yang dari Yobel lo datang lagi? Loh, sudah lama khotbah di sini. Loh bapak ini mana? Loh ini lagi. Oh baru sekali Pak. Oh gak kira diundang lagi kamu. Gak mungkin kamu. Ngomong khotbah gak karu-karuan kamu. Oh iya Pak, iya. Tuhan tuh baik saudara. 2008, 2009 pertama kali saya khotbah di Nginden, tapi siang 1:30. Loh habis khotbah saya ke toilet. Telepon istri saya. Mah, aku harus khotbah Nginden. Terus gak diundang deh, gak apa-apa mati, aku lega mah. Terus mari khotbah gereja besar ya. Loh saya keluar masuk sini. Pulang buyar. Loh di situ itu saya ingat. Loh,
Orang ini ketemu lagi sudah. Loh, orang ini lagi. Aduh Tuhan, untung saya tidak bawa gunting. Waduh, coba kau gunting, tak gunting lambene ya mulut ya. Aduh. Sudah lama khotbah di sini. Oh, baru sekali nih Pak. Oh, gak kira diundang lagi kamu. Ngomong gak karu-karuan. Iya Pak, saudara ada SKGI ya. Saya lupa tahun 2012 kalau tidak salah. Saya katut ikut jadi pembicara. Dia ketemu saya lagi. Saya pikir mau ngata-ngatain saya. Pak, maaf sudah, saya tidak ngomong lagi sudah. Terakhir sudah. Ya, saudara, ada saatnya saudara, kita bisa diremehkan, kita bisa disingkirkan, dibuat hinaan-hinaan, buat omongan di mana-mana. Silakan. Kita masih punya kuasa Roh Kudus yang bisa memampukan kita, yang membuat kita punya kekuatan yang luar biasa. Hari ini jangan takut. Roh ini memampukan kita. Roh ini bisa melipat gandakan, bisa mempercepat. Bukan hanya di pelayanan, tapi juga di pekerjaan bisnis di keluarga kita. Luar biasa. Saya tinggal di apartemen Waterplace, saudara. 5 tahun apartemen saya kecil, tapi buat saya sudah besar. Ya. Di surat ditulis 7 kali 6. Tapi resminya kurang lebih 5,25 kali 6,25. Ya 5 kali 6 lah. Hanya 30 meter persegi. Apartemen saya sakti. Kenapa? Kalau saya berdiri di tengah, tidak ada orang yang bisa sembunyi. Karena kelihatan semua. Wah, luar biasa ya. Anak saya tidur satu kasur bisa 4, bisa 5 orang. Jadi satu kasur itu seperti ikan pindang. Saya kalau udah tidur kaku gitu ya. Gak bisa goyang. Saya masih ingat waktu kami mesbah keluarga jam 9. Saudara, habis mesbah keluarga jam 9 itu saya bilang gini, doa no ya, Papa mau nabung 3 tahun supaya nanti ini 3 tahun dijual, tak tambah uang tabungan, kita pindah yang lebih besar. Anak saya yang kecil ya namanya Belin ngomong gini, kesuwen Pak, kelamaan 3 tahun ya. Yang besar juga Yoel sama Eva, iya Pak, kelamaan. Masa nunggu 3 tahun. Itu jam 9. Saya jam 12 malam saya berdoa. Saya tidak bisa tidur. Kata-kata ini, oh kelamaan Pak, kesuwen. Itu terus. Terus saya gini, Tuhan tolong percepat Tuhan, percepat. Tuhan itu ajaib. 2 hari kemudian ada yang telepon ya, Pak pindah tempat Pak, saya belikan. Kata istri saya, masa enak Pak? Tidak ada apa-apa lah berkat Tuhan. Saudara, akhirnya kami dapat yang lebih besar. Saya telepon orangnya, dapat sekian Cik. Tidak lama transfer semua. Waktu hari pertama saya nempati, saya cuma doa sekeluarga. Saya resmikan sendiri, saudara. Saya bilang anak-anak dan istri saya, inilah yang namanya percepatan. Tak perlu nunggu 3 tahun, hanya hitungan bulan. Allah bisa mempercepat, Allah bisa melipat gandakan. Saya percaya gereja kita ini, tidak lama Allah akan lipat gandakan. Allah akan berbanyak. Mau di luar orang ngomong Betani sudah habis, mau orang di luar Betani sudah berkurang, silakan. Hari ini saya lihat sendiri. Coba saudara lihat kanan kiri saudara. Ini orang semua kan? Iya saudara. Puji Tuhan. Allah bisa lipat gandakan. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Saudara, Petrus itu siapa? Dia pernah nyakiti Tuhan. Allah dah lihat latar belakang saudara. Mau dulu buru, penjahat lah, mau apalah. Allah lihat hari ini. Siapa yang dipenuhi Roh Kudus? Itu yang dimampukan oleh Tuhan. Jangan bangga dengan masa lalu. Oh dulu saya, dulu terus. Allah lihat hari ini. Mari kita lihat. Kisah Rasul 2. Ayat 38 sampai 41. Petrus yang pernah menyakiti hati Tuhan. Saudara, Tuhan itu ajaib, dirubah. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.
ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa, saudara? 3.000. Sekali berkhotbah, karena ada kuasa roh Allah, 3.000 bertobat. Kalau tidak ada kuasa Allah, saya percaya 3.000 berkhotbah 3 kali, 3.000 kali berkhotbah, mungkin belum tentu satu bertobat. Tapi sekali bertobat, Allah lipat gandakan. Saya percaya kalau semua saudara hari ini penuh dengan Roh Kudus, bukan dampaknya hanya di pekerjaan Tuhan, bisnis, pekerjaan, pelayanan saudara, semua sektor, Allah bisa melipat gandakan hari ini. Pegang janji Tuhan, percaya. Hari ini akan terjadi pelipat gandaan. Luar biasa. Mari kita lihat yang terakhir. Percepatan. Mari kita baca ayat yang paling disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Tawai jemaat ini. Kisah Rasul 8 ayat 36 sampai 40. Di sini ada diaken namanya Filipus, bukan rasul. Jadi jemaat pun hari ini bisa dipakai Tuhan, luar biasa. Kita baca Kisah Rasul 8 ayat 36 sampai 40. Ini Filipus bersama Sida-Sida, penguasa ya, pimpinan dari Ethiopia. Katanya mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Ini baptisan selam. Katanya lalu kata Sida-Sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Terus katanya ayat 37, saut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu katanya orang Ethiopia itu menyuruh ya, menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun kemana? Ke dalam air. Ini baptisan selam. Saya kalau baptis di Sungai Yordan di Israel, kalau musim dingin-dingin, kapan tuh 43 orang. Ya sudah diselam. Saya bilang semua yang pakai wig harus dilepas. Sebab kalau lupa nanti dimasukkan mumbul sudah. Bisa terbang, terapung ya. Ya yang terakhir kemarin saya baptis, begitu baptis, lu hilang, renang sudah. Waduh, luar biasa. Saudara-saudara, katanya keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Perhatikan ayat 39. Saudara-saudara, dan setelah mereka keluar dari air, berarti dari dalam keluar, di sini ada Roh Allah. Roh Kudus tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Akhirnya Sida-Sida ini meneruskan perjalanannya dengan apa? Sukacita. Ternyata ayat terakhir ayat 40 ada di mana Filipus? Ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai tiba di Kaisaria. Jadi waktu dibaptis, Sida-Sida ini masuk, kepalanya keluar, Filipus sudah hilang. Di bawah Roh Kudus dipindah. Mungkin cuma bunyi, dut, pindah sudah. Kastot. Ini percepatan. Ini di Kisah Rasul, pencurahan 1 kali. Di akhir zaman ini akan terjadi pencurahan 2 kali. Saya tidak bisa bayangkan lagi betapa dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus. Mungkin nanti saya khotbah di Nginden ini ya, baru amin. Dut, saya sudah pindah di Sydney. Wah, di Sydney amin. Dut, ke Papua Nugini. Amin, dut ke Afrika. Amin, dut Eropa. Dut gak mulai saudara ya. Ya, saudara gak pulang nanti. Tapi saya percaya percepatan akan terjadi. Ini berkat besar buat kita. Hai saudara, banyak lagu-lagu membuktikan bahwa Roh Kudus berkarya luar biasa. Saudara, karya itu artinya ya menghasilkan sesuatu yang tingkat tinggi. Ada lagu berkata ya, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkarya, menghasilkan seni tingkat tinggi.
Allah Roh Kudus selalu menghasilkan yang luar biasa. Banyak lagu. Sekarang banyak lagu muncul. Saya senang ya. Cuma panjang-panjang. Saya sudah hafalkan 1, muncul 3 ya. Tak kejar 3, muncul 5. Gak nutut sudah. Ya, tapi kalau uang masih ingat ya. Kalau yang lain lupa sudah. Ya, panjang-panjang. Untung kita punya layar LCD. Coba gak ada layar LCD, mungkin kita nyanyi kayak Iwak Tombro ya. Maaf. Saya pernah ibadah persekutuan doa sudah. Mulai awal sampai akhir gak bisa lagunya semua. Saya gini, kok bisa saya gak bisa ya? Ini WL dari mana ya? Pulang saya kejar, Pak WL, saya ini hampir tiap hari khotbah. Kok bisa ya? Saya gak kenal semua lagumu. Kok bisa kamu ini? Dari mana lagunya? Enak nyaut ya. Itu karangan saya semua om. Oh mangkan. Sudah ya. Wah banyak lagu-lagu baru. Hari ini banyak muncul. Berbicara tentang keajaiban Roh Kudus. Dahsyatnya Roh Kudus. Ya kadang WL juga belum apa-apa sudah variasi. Bulan November kemarin ada WL diprotes jemaat. Soalnya variasinya tidak pas. Rupanya yang mau divariasi kata terakhir ku menyembahmu. Ya. Terakhir itu kode tangannya gini. Kasih kode musik. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Nah rupanya variasinya tidak pas motongnya ya. Variasinya gini. Ku menyem, ku menyem, ku menyem. Terus terakhir, mbahmu. Jadi kamu jemaat, awas ya. Saudara, udah hati-hati loh kalau motong saudara ya. Itu diprotes jemaat. Tapi teman saya diprotes pemain musik karena motongnya juga tidak pas. Saudara bisa lagu ini ya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Nah rupanya kalau kembali ke ref tangannya gini. Jadi WL-nya ini variasi. Kau bukan Tuhan, kau bukan Tuhan, kau bukan Tuhan. Jadi pemain musiknya terus apa ya, duduk Tuhan ya. Nah ini saudara ya, hari ini ada banyak lagu-lagu. Mari saudara kita bukan hanya menyanyi hari ini, tapi saya rindu hari ini kita mengalaminya sendiri berkat besar ini. Saya percaya berkat besar kenaikan Yesus ini milik Bapak Ibu Saudara termasuk saya. Ada sorga yang pasti. Ada kuasa Roh Kudus yang bisa menjaga, berkuasa jauh lebih hebat dari semua roh yang ada di dunia ini. Tinggal di dalam kita. Sesudah itu dia mengerjakan, ada percepatan, ada pelipat gandaan. Hari ini semua yang sakit dipercepat sembuhnya. Hari ini bisnisnya diberkati Tuhan semua. Yang punya rumah 1 pasti nambah jadi 2. Yang 2 jadi 4, 4 jadi 8. Lama-lama jual beli rumah. Ya puji Tuhan. Saudara mari semua akan mengalaminya. Percaya Tuhan lakukan mujizat siang ini pasti terjadi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami percaya Tuhan berkat besar kenaikan Tuhan siang ini sudah terjadi dan kami alami. Kami pastikan hari ini, kami rindu menjaga hidup kami Tuhan. Supaya di akhir hidup kami ada sorga yang kami terima. Karena jaminan dari Tuhan, sorga itu pasti ada. Hari ini Roh Kudus semua, mari penuhi kami. Kami minta Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Sebab kuasa ini yang bisa membentengi hidup kami. Kuasa-Mu yang bisa mengadakan percepatan dan pelipat gandaan. Dan hari ini kami akan mengalaminya. Dan sudah terjadi. Kami percaya semua jemaat yang hadir sudah mengalaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Saya umumkan sebentar. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa kalau pulang tuku krepek ya. Mungkin ada yang belum punya CD Humor Rohani Guyu Diluae ya 8 volume ya, 1 CD harga normal 50.000. Silakan kalau Bapak Ibu belum punya, tak jamin pasti ketawa. Ya saudara-saudara, ini juga baru launching Renung No Diluae. Ya ini berisi khotbah hanya singkat 2-3 menit, juga ada humornya. Silakan kalau mau beli, juga ada buku-buku humor. Ya, banyak orang stres, saudara baca bisa ketawa sendiri ya. Yang terakhir ini ada alat pijat dari Taiwan. Biasanya orang tua kan pakai bola. Nah, ini pakai alat pijat ini ya. Silakan kalau Bapak Ibu Saudara mau beli, dijual di luar sana. Silakan dan saya ucapkan terima kasih kalau Bapak Ibu beli. Terima kasih. Kalau tidak beli,
Ya enggak apa-apa ya, cuma keterlaluan. Ya udah ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tiba saatnya untuk setiap kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama kembali kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah materaikan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu melalui persembahan kami ini Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan beberapa tayangan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih. Berikut adalah informasi agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian, serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dimohon untuk hadir sebelum ibadah dilaksanakan, serta tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah dapat berlangsung hikmat hingga selesai. Hadiri doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai jam 3 sampai 4 pagi, KKR doa dimulai jam 4 pagi sampai selesai. Datang dan nikmati hadirat mujizat Tuhan. Bergabunglah dalam ibadah Family Altar. Di sini, Anda dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar yang terdekat dengan rumah Anda, silahkan menghubungi Departemen Family Altar di 031 593 6880. Bagi jemaat Betani Indonesia yang membutuhkan pelayanan seperti kunjungan kematian, orang sakit, atau kunjungan doa, Anda dapat menghubungi koordinator diaken setempat, serta mengisi formulir yang disediakan, atau bisa telepon di 593 6880 setiap hari jam 8 sampai 10 malam. Hadiri ibadah raya sekota kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis 14 Mei di Geraha Betani Nginden yang diadakan dalam 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 6:30 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga jam 5 sore. Ibadah doa malam di Betani Manyar jam 10 malam dan jam 1 dini hari Jumat berjalan seperti biasa. Demikian jemaat terkasih pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku tinggi kau melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam orang kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan.
kita tinggi di atas kepala kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang selalu menyertai saudara, membimbing saudara, bahkan memberkati saudara, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang